Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, sahabat, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang baik, tentu kita akan terus mensyukuri nikmat-nikmat itu. Kesyukuran yang kita sampaikan kepada Allah akan kembali kepada kita. Dan jika kita kufur, sebaliknya kita yang akan menerima akibat dari kekufuran terhadap nikmat-nikmat itu. Selawat dan salam untuk Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita dalam menyikapi hidup dan kehidupan. Mudah-mudahan dengan meladani Rasul, mengikuti sunnah-sunnahnya, kelak kita adalah orang-orang yang layak bersama Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang bersumber dari Jabir, diriwayatkan oleh Imam Hakim radhiyallahu taala anhu. Dari Jabir dia berkata, Rasul ketemu dengan beliau dan berkata kepada Jabir, "Wahai Jabir, barusan saja Jibril datang kepada aku." Jadi Rasul cerita kepada Jabir, barusan saja kata Rasul Jibril datang dari aku. Jibril bercerita, kata Rasul, bahwa dulu ada seorang hamba yang begitu taat kepada Allah. Dia tinggal di satu puncak gunung. Di atas gunung itu ada air, ada pohon-pohon yang Allah tumbuhkan. Kemudian dia beribadah kepada Allah di sana selama 500 tahun. 500 tahun. Maka laki-laki yang beribadah 500 tahun itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diwafatkan dalam keadaan sujud kepada Allah. Fatawaffahullahu wa huwa sajidun. Maka kemudian Allah mewafatkannya dan dia dalam keadaan sujud. Dalam hadis itu diceritakan di hari kiamat dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, "Masukkan hambaku itu," kata Allah. "Masukkan hambaku itu ke dalam surga dengan rahmatku." Si hamba tadi protes. "La ya Rabbi, adkhilnil jannata bi'amali." Tidak ya Allah, masukkan aku ke surga karena amalku, bukan karena rahmatmu. Aku beribadah 500 tahun. Jadi layak aku mendapatkan surga karena ibadah yang 500 tahun itu. Kata Allah kepada malaikat, "Adkhilhul jannata bi rahmati." Masukkan dia ke surga, kata Allah, dengan rahmatku. Masih protes orang itu. Katanya, "La ya Rabbi, adkhilnil jannata bi amali." Tidak ya Allah, bukan sekedar rahmatmu. Tapi masukkan aku ke surga karena amal-amalku. Akhirnya kata Allah, sekali lagi, "Adkhilhul jannata bi rahmati." Masukkan dia ke surga karena rahmatku. Karena rahmatku. Dia tidak terima dia. Dia bilang kepada Allah, "Adkhilnil jannata bi amali ya Rabb." Masukkan aku ke surga karena amal-amalku. 500 tahun tidak pernah maksiat kepada Allah. 500 tahun taat kepada Allah. Jadi layak saya mendapatkan surga karena amal yang 500 tahun itu. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikat, timbang amalnya dengan salah satu nikmatku." Bapak Ibu, ditimbanglah amalnya 500 tahun dengan satu nikmat Allah. Dalam hadis itu diceritakan ni'matul basar, nikmat penglihatan. Begitu diletakkan di timbangan, imbang. Baru satu, nikmat penglihatan, imbang. Bagaimana nikmat-nikmat yang lainnya? Kata Allah kepada hamba tadi, "Wahai hambaku, betul, kau beribadah 500 tahun. Tapi selama kau beribadah di puncak gunung 500 tahun itu, siapa yang mengeluarkan air dari bumi sehingga kau bisa minum? Ketika kau beribadah selama 500 tahun itu, siapa yang mengeluarkan tumbuhan sehingga kau tetap makan di atas sana?
Selama kau beribadah 500 tahun itu, siapa yang memberikan engkau kesehatan? Selama engkau beribadah 500 tahun itu, siapa yang memberikan ketenangan kepadamu? Semua disebutkan Allah, rahmat-rahmatnya. Dia bilang, Anta ya Rabbi, Anta ya Rabbi, Anta ya Rabbi. Ya Allah, itu semua darimu, semua darimu. Tersadarlah si hamba bahwa ternyata tanpa rahmat Allah, dia tidak bisa melakukan kebaikan. Tanpa rahmat Allah, dia tidak mampu melakukan ketaatan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Allah, adkhilhul jannata, masukkan dia ke dalam surga birahmati, dengan rahmatku, dan kemudian dia masuk ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Sahihul Isnad. Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin kita banggakan di muka bumi ini? Wajar kalau segala sesuatu yang kita terima kita ucapkan alhamdulillah, karena tanpa nikmat Allah, tanpa rahmat Allah, tidak ada yang bisa kita lakukan di muka bumi ini. Jika orang yang taat selama 500 tahun saja tidak layak masuk surga karena amal-amalnya, bagaimana dengan kita? Itu sebabnya Rasul bersabda dalam sebuah hadis, la yudkhilakumul jannata amalukum, kata Rasul. Yang memasukkan kamu ke surga itu bukan amal-amalmu, bukan amal-amalmu. Sahabat bertanya, karena sahabat tahu kan Rasul itu orang yang kuat beribadah. Sampai dalam riwayat kakinya bengkak karena kuatnya beribadah. Kaki kita bengkak juga, tapi bukan karena kuat ibadah, karena samurat. Bengkak kakinya karena kuat beribadah. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, anta ya Rasulullah, kau masuk ke surga bukan karena amalmu? Kata Rasulullah, ana, aku pun masuk ke surga bukan karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Aku masuk ke surga hanya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di bulan yang mulia ini banyak sekali rahmat Allah. Ambil peluang itu. Ambil kesempatan itu. Kita regu rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah ini kelak kita layak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rahmati kami. Ya Allah, anugerahi kami. Ampunkan kami. Terima amal ibadah kami, dan kelak masukkanlah kami ke surga beserta saudara-saudara kami yang muslimin dan muslimat dengan rahmat-Mu. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.